Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Damar Pinulung. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya akan bawakan sebuah cerita yang berjudul Pesugihan Gunung Kemukus. Bagaimana dan seperti apa kelengkapan ceritanya? Tentunya tak usah berbasa-basi lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sore itu di Wonogiri tahun 1987. Langit warnanya nggak bersahabat, mendung gelap, terus turun gerimis yang bikin baju terasa lembab dan nggak nyaman. Roni duduk di atas jok motor tua miliknya di pangkalan ojek. Dia lagi melamun, tangannya megang gelas kaleng berisi kopi hitam yang sudah tinggal ampasnya saja. Sepi amat ya Ron, dari tadi nggak ada penumpang satupun yang nyangkut. Celetuk Pak Darmo, tukang ojek senior yang duduk di sebelahnya sambil nambal ban sepeda anak kecil. Roni mendesah pelan. Ya gimana pak, hujan begini, orang lebih milih jalan kaki pakai payung atau malah dekam di rumah. Apes bener hari ini. Sabar ya Ron, hidup emang begini. Kamu mah enak masih muda, gak punya tanggungan anak sekolah. Lah saya, istri udah nagih uang belanja dari pagi, kata Pak Darmo sambil tertawa getir. Roni cuma tersenyum tipis, pikirannya melayang. Umurnya sudah 27 tahun, tapi prestasinya cuma jadi tukang ojek. Dulu waktu SMA dia sempat tinggal kelas 2 kali gara-gara malas, dan sekarang dia ngerasain akibatnya, sulit cari kerja. Di tengah lamunannya itu, dari kejauhan, Roni melihat sosok wanita berjalan pelan. Wanita itu pakai payung hitam kecil, bajunya rapi, tapi jalannya agak gontai. Pas dia makin dekat ke pangkalan, Roni ngerasa kenal sama wajah itu. Loh, itu kan? Gumam Roni. Wanita itu berhenti tepat di depan pangkalan. Dia nutup payungnya, terus ngibasin air hujan dari baunya. Begitu dia dongak, mata mereka beradu. Roni kaget setengah mati. Laili? Kamu Laili kan? Yang dulu sekolah di SMA 1? Tanya Roni memastikan. Wanita itu diam sebentar. Matanya menatap Roni dari ujung kaki sampai ujung kepala. Terus dia tersenyum. Tapi senyumnya nggak sampai ke mata. Roni? Ya ampun Ron, kamu narik ojek di sini? Iya Lel, beginilah nasib. Kamu apa kabar? Kok bisa ada di sini? Bukannya kamu dulu ikut saudara ke kota? Laili menghela nafas panjang. Panjang ceritanya Ron. Boleh kita cari tempat duduk yang agak enak gak? Aku lapar, sekalian pengen ngopi. Roni menoleh kepada Darmo. Pak, saya cabut dulu ya, antar teman. Walah, hati-hati Ron, jangan lupa balik, saut Pak Darmo sambil melambai. Roni membonceng Laili ke sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan yang agak tertutup. Suasana warungnya remang-remang, cuma pakai lampu minyak dan satu neon yang berkedip-kedip mau mati. Aroma kopi tubruk yang kuat langsung menyambut mereka. Begitu duduk di bangku kayu yang sudah reot, Roni memesan 2 gelas kopi dan gorengan hangat. Kamu beda banget Lel, kata Roni sambil memperhatikan wajah Laeli. Dulu Laeli itu primadona, ceria, dan selalu bawa buku pelajaran. Sekarang wajahnya pucat, ada lingkaran hitam di matanya, dan dia kelihatan capek banget. Laeli memegang gelas kopinya, mencari kehangatan. 12 tahun sejak lulus Ron, hidup ternyata nggak seindah buku-buku yang aku baca dulu. Loh, emangnya kenapa? Dulu denger-denger kamu kerja bagus di kantoran. Pancing Roni. Laili tertawa miris. Kantoran apa? Itu cuma omongan tangga. Awalnya emang aku kerja di kafe di Cirebon, jadi pelayan. Di situ aku ketemu laki-laki. Manis banget mulutnya Ron. Aku percaya aja waktu dia bilang mau nikahin aku. Roni diam. Dia tahu arah pembicaraan ini bakal suram. Terus, aku hamil, jawab Laili singkat. Suaranya datar, kayak orang yang sudah habis air matanya.
Begitu tahu, dia malah kabur, ngilang di telan bumi. Aku pulang ke rumah dengan perut buncit. Dan kamu tahu sendiri kan, gimana orang kampung. Aku dianggap aib. Ibuku nangis tiap hari. Bapakku kena serangan jantung gak lama setelah itu. Innalillahi, aku gak tahu, Lel. Maaf ya, kata Roni merasa bersalah. Gak apa-apa, bapak meninggal. Dan aku baru sadar kalau selama ini keluarga kami kelihatan cukup karena bapak sering main proyek sampingan di kantornya. Begitu dia meninggal, uangnya habis buat bayar hutang sana sini. Aku stres, Ron. Aku pergi ke dukun buat gugurin kandungan ini. Berhasil, tapi rasanya jiwaku ikut mati sama janin itu. Laili mengambil nafas dalam-dalam, lalu melanjutkan ceritanya yang makin gelap. Habis itu, aku gak punya pilihan. Aku pindah ke Surabaya jadi wanita malam. Uangnya sih banyak, Ron. Cepet banget datangnya. Tapi ya gitu, uang panas. Habis buat ura-ura doang. Habis buat nutupin rasa sedih. Pas aku coba tobat dan buka warung makan di pasar, malah bangkrut. Daganganku gak laku. Kayak ada yang nutupin jalan rezekiku. Roni mengangguk kepalanya yang gak gatal. Berat banget ya, Lel. Terus sekarang kamu mau gimana? Leli menatap tajam ke arah Roni. Matanya yang sayu tiba-tiba jadi serius. Makanya aku kesini, Ron. Aku ke Wonogiri sengaja nyari kamu karena aku dengar kamu sering narik ojek ke daerah pinggiran. Aku mau ke Gunung Kemukus. Roni hampir tersedak kopinya. Gunung Kemukus? Kamu mau apa ke sana? Kamu tahu kan itu tempat apaan? Ya aku tahu, tempat pesugihan kan, Ron. Tapi orang-orang bilang di sana nggak pakai tumbal nyawa, cuma butuh ritual panas sama orang asing. Aku nggak peduli, Ron. Harga diriku udah habis dari lama. Aku cuma butuh uang buat nyambung hidup ibuku dan bayar hutang-hutang di pasar, kata Leli dengan nada mendesak. Tapi Lel, itu musyrik. Lagian ritualnya aneh-aneh. Masa harus berhubungan sama orang yang gak dikenal di tengah hutan? Roni mencoba mengingatkan, meskipun dia sendiri bukan orang yang religius amat. Leli memegang tangan Roni. Tangannya dingin banget. Tolong, Ron, aku gak tahu jalan pastinya. Aku dengar ada juru kunci atau dukunnya yang namanya Mbak Ribut di dekat sana yang bisa bantu prosesnya, Ron. Aku cuma butuh kamu antar aku ke sana. Tungguin aku. Terus antar aku pulang. Aku bakal bayar kamu lebih dari tarif ojek biasa deh. Roni bimbang. Dia kasihan sama Laili, tapi dia juga takut berurusan sama hal-hal mistis macam pesugihan. Lel, aku... Please, Ron. Kamu satu-satunya orang yang aku percaya di sini. Aku gak mau diantar tukang ojek lain yang mungkin bakal macam-macam sama aku di jalan. Tolong ya. Melihat wajah memelas Laili, benteng pertahanan Roni runtuh. Dia mendesah pasrah. Ya sudah, tapi aku cuma nganter ya. Aku gak mau ikut campur urusan ritualmu. Iya, Ron, janji. Makasih banyak ya, jawab Laili dengan senyum yang sedikit lebih tulus. Malam itu juga, setelah hujan agak reda tapi udara makin dingin menusuk tulang, mereka berangkat. Roni memacu motor Astrea tuanya menembus kegelapan jalanan Wonogiri arah Sragen menuju area Gunung Kemukus. Jalannya waktu itu masih jelek, banyak lubang, dan kanan kirinya cuma hutan jati atau sawah yang gelap gulita. Masih jauh, Lel? Tanya Roni setengah teriak karena suara dingin. Harusnya benar lagi, Ron. Cari rumah kayu yang atapnya miring di dekat pohon beringin besar. Katanya Mbak Ribu tinggal di situ, sahut Laili sambil memeluk jaketnya erat-erat. Setelah muter-muter sekitar 1 jam, mereka sampai di sebuah rumah yang dimaksud. Rumahnya terpencil, jauh dari pemukiman lain. Lampu minyak di terasnya goyang-goyang ditiup angin. Suasana di situ sepi banget, cuma suara jangkrik yang berisik. Roni mematikan mesin motornya. Sunyi langsung menyergap. Ini tempatnya. Laili turun dari motor, kakinya agak gemetar. Kayaknya sih iya. Yuk, temenin ke depan pintu. Mereka jalan pelan ke teras rumah kayu itu.
Laili mengetuk pintu 3 kali. Gak lama, terdengar suara langkah kaki yang diseret dari dalam. Pintu terbuka perlahan, mengeluarkan bunyi derit kayu yang panjang. Seorang laki-laki tua muncul. Rambutnya putih awut-awutan, wajahnya penuh kerutan sedalam parit, dan matanya merah kayak kurang tidur. Bau kemenyan campur rokok kelobot langsung menusuk hidung Roni. Nyari siapa? Tanya lelaki itu dengan suara serak. Mbak Ribut ya? Saya Laili. Saya yang dulu pernah nganter teman kesini beberapa bulan lalu, kata Laili sambil membungkuk sopan. Mbak Ribut diam, menatap Laili lama, terus beralih menatap Roni dengan tatapan yang bikin Roni bingung. Oh, kamu. Masuk. Mereka masuk ke dalam rumah yang sempit itu. Di ruang tamu cuma ada tigar pandan dan meja pendek. Di sudut ruangan ada sajian berupa bunga mawar dan kopi pahit yang sudah berjamur. Mau nyari kekayaan? Tanya Mbak Ribut tanpa basa-basi sambil duduk bersila. Laili mengangguk mantap. Iya mbak, saya sudah siap. Tekadmu sudah bulat. Ingat, Gunung Kemukus bukan tempat buat orang yang ragu-ragu. Kalau setengah-setengah, bukan uang yang dapat, malah sial yang nempel. Ancam Mbak Ribut. Saya yakin mbak, tegas Laili. Baru saja Mbak Ribut mau bicara lagi, suara motor lain terdengar berhenti di depan rumah. Gak lama seorang pria masuk. Orangnya lumayan rapi, pakaian kemeja batik, tapi mukanya kelihatan gelisah dan penuh keringat. Nah, ini dia pasanganmu. Pas bener. Malam ini Jumat Kliwon, kata Mbak Ribut sambil menunjuk pria itu. Pria itu namanya Bobby. Dia datang dari kota sebelah khusus buat ritual ini. Maaf bah, tadi jalanan macet di pasar, kata Bobby sambil menyalami Mbak Ribut. Dia melirik Laili, lalu tersenyum tipis yang menurut Roni kelihatan menjijikan. Mbak Ribut berdiri. Ya wis, ayo ke belakang. Mas Ojek, kamu tunggu di sini aja. Jangan kemana-mana. Jangan buka pintu belakang. Dan jangan ngintip. Ngerti? Roni cuman bisa mengangguk kaku. Iya mbah. Laili menoleh ke Roni sebelum masuk ke ruangan belakang. Ron, tunggu ya, jangan tinggalin aku. Iya Lel, aku di sini, jawab Roni. Laili, Bobby, dan Mbak Ribut masuk ke sebuah bilik kayu belakang rumah. Pintu ditutup rapat. Kini Roni sendirian di ruang tamu yang temaram itu. Dia duduk di lantai bersandar di dinding kayu. Pikirannya kacau. Dia nggak nyangka bakal beneran nganter temennya buat berbuat asusila demi uang. Suasana makin mencekam. Roni bisa dengar suara gumaman mantra dari balik pintu belakang. Baunya makin aneh. Bukan cuma bau kemenyan, tapi kayak ada bau amis yang samar-samar. Duh Gusti, ini aku ngapain di sini? Gumam Roni pelan. Dia pengen banget ngerokok, tapi takut dilarang sama Mbak Ribut. Sekitar setengah jam berlalu, tiba-tiba dari arah bilik belakang terdengar suara desahan yang cukup keras. Disusul suara tawa kecil yang terdengar sangat nggak wajar. Itu bukan suara tawa Laili, bukan juga suara Bobby atau Mbah Ribut. Suaranya melengking kayak suara nenek-nenek, tapi ada nada senangnya. Bulu kuduk Roni berdiri semua. Dia mencoba nutup telinganya pakai tangan. Dia mulai ngebayangin apa yang terjadi di dalam sana. Ritual Gunung Kemukus itu katanya harus dilakukan 7 kali berturut-turut di malam-malam tertentu. Dan malam ini adalah pertama kali buat Laili. Tiba-tiba, lampu minyak di depan Roni mati sendiri. Ruangan itu jadi gelap total. Roni panik. Dia meraba-raba lantai nyari korek api. Lel, Mbah, panggil Roni, suaranya gemetar. Gak ada jawaban. Tapi Roni ngerasa ada hembusan angin dingin di tengkuknya. Padahal semua pintu dan jendela tertutup rapat. Dia ngerasa kayak ada seseorang yang berdiri tepat di belakangnya. Napasnya terasa berat dan bau busuk. Roni gak berani nengok. Dia merem rapat-rapat sambil kumat-kamit baca doa apa saja yang dia hafal.
Ayo dong, cepet selesai. Setelah beberapa menit yang terasa kayak berjam-jam, suara pintu belakang terbuka. Lampu minyak tiba-tiba menyala lagi dengan sendirinya. Roni menoleh cepat dan melihat Mbah Ribut keluar, disusul oleh Bobby yang lagi benerin kemejanya. Terakhir, Laili keluar. Wajah Laili kelihatan sangat lelah. Rambutnya agak berantakan dan dia terus nunduk. Sudah selesai untuk malam ini. Kata Mbah Ribut sambil duduk kembali. Ingat, 35 hari lagi, malam Jumat Pon. Kamu harus kesini lagi. Jangan telat. Kalau telat, ritualnya batal dan kamu harus mulai dari awal lagi. Bobby mengeluarkan amplop coklat tebal dari sakunya, terus ditaruh di depan Mbah Ribut. Ini Mbah, buat syarat-syaratnya. Laili juga melakukan hal yang sama. Dia ngasih sejumlah uang ke Mbah Ribut. Terima kasih Mbah. Bobby pamit duluan. Dia gak ngomong apa-apa lagi ke Laili, cuma ngangguk terus pergi naik motornya. Roni berdiri, ngerasa lega ritual ini akhirnya beres buat tahap pertama. Ayo Ron, antar aku pulang, kata Laili lirih. Mereka keluar dari rumah Mbah Ribut. Udara malam makin dingin, tapi bagi Roni, hawa di luar jauh lebih enak daripada di dalam rumah itu. Dia segera menyalakan motornya. Kamu gak apa-apa Lel? Tanya Roni saat mereka sudah di jalan. Laili cuma diam, tangannya melingkar di pinggang Roni tapi terasa lemas. Aku capek Ron, lapar. Bisa mampir cari makan dulu gak? Roni mengangguk. Dia menjalankan motornya perlahan. Di perjalanan, dia melihat jam di tangannya. Sudah jam 1 pagi. Mereka menemukan satu warung nasi goreng yang masih buka di pinggir jalan raya. Sambil nunggu nasi goreng datang, Roni memberanikan diri bertanya. Lel, tadi kamu beneran sama orang asing itu? Kamu gak risih? Laili menatap piring kosong di depannya. Risih? Ron, rasa risihku udah mati sejak aku di Surabaya. Tadi itu gak seberapa dibanding apa yang pernah aku alamin dulu. Ini cuma bisnis. Demi uang Ron, biar ibuku bisa makan enak, biar tetangga gak ngeremehin aku lagi. Roni terdiam. Dia ngerasa sedih dengar jawaban itu. Tapi apa gak ada cara lain? Cara apa? Jadi tukang ojek kayak kamu? Buat makan sehari aja susah Ron. Aku butuh jalan pintas, dan Gunung Kemukus ini jalannya, kata Laili dengan nada agak keras, seolah dia lagi meyakinkan dirinya sendiri kalau keputusannya itu benar. Setelah makan, Roni mengantarkan Laili sampai ke depan rumah kontrakannya yang sederhana. Sebelum turun, Laili ngasih uang beberapa lembar ke Roni. Ini buat bensin sama capekmu Ron. Makasih ya udah mau nemenin, kata Laili. Roni sebenarnya mau nolak, tapi dia juga butuh uang. Akhirnya dia terima juga. Makasih Lel, istirahat ya, jangan terlalu dipikirin. Sampai ketemu 35 hari lagi ya Ron, jangan lupa, kata Laili sambil masuk ke rumahnya. Roni pulang ke rumahnya sendiri dengan perasaan yang gak menentu. Uang di saku celananya terasa berat, kayak ada beban moral yang ikut nempel di situ. Dia gak tahu kalau ini baru permulaan dari rangkaian kejadian aneh yang bakal menghancurkan logika dan kewarasannya di malam-malam berikutnya. Malam itu, Roni tidur dengan gelisah. Dalam mimpinya, dia melihat Laili berdiri di tengah hutan gelap, dikelilingi oleh sosok-sosok tanpa wajah yang menari-nari. Dan di tengah-tengah itu, ada suara tawa melengking yang sama seperti yang dia dengar di rumah Mbah Ribut. Roni terbangun dengan keringat dingin. Dia menatap ke arah jendela. Di luar, gerimis belum juga berhenti, seolah-olah langit Wonogiri sedang ikut menangisi apa yang baru saja dimulai. 35 hari berlalu sejak malam itu. Bagi Roni, waktu rasanya jalan lambat banget. Tapi buat Laili, kayaknya dunia lagi berpihak sama dia. Roni sering lewat di depan rumah kontrakan Laili, dan dia kaget. Sekarang di depan rumah itu sering parkir mobil-mobil bagus. Dan Laili sendiri sudah mulai berani renovasi bagian depan rumahnya yang tadinya kusam. Suatu sore sebelum malam Jumat Pon yang dijanjikan, Roni lagi asik beresin motor Astreanya di pangkalan. Pak Darmo datang bawa gorengan. Mukanya kelihatan serius.
Ron, aku dengar si Laili itu sekarang jadi orang ya? Tanya Pak Darmo sambil mengunyah bakwan. Roni pura-pura nggak tahu. Maksudnya gimana Pak? Alah, jangan pura-pura. Kemarin saya lihat dia belanja di pasar. Perhiasannya emas semua, Ron. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Padahal 2 bulan lalu dia masih kelihatan gembel. Kamu yang sering antar dia kan? Hati-hati lo, Ron. Uang dari sana itu ada masanya. Bisik Pak Darmo sambil melirik kanan kiri. Roni cuma bisa menghela nafas. Kalau emang benar rezekinya lagi lancar, mau gimana lagi Pak? Rezeki atau pancingan? Kamu tahu sendiri kan rumor soal Gunung Kemukus? Di awal dikasih manis. Nanti kalau sudah waktunya, dia bakal minta lebih. Jangan sampai kamu ikut keseret, Ron. Kamu itu cuma ojek. Jangan mau kalau disuruh lebih dari itu. Pesan Pak Darmo yang bikin Roni makin kepikiran. Malam harinya, Roni datang ke rumah Laili buat jemput dia sesuai janji. Begitu pintu rumah dibuka, Roni hampir gak ngenalin Laili. Dia pakai kebaya merah ketat, rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya dipoles makeup tebal. Tapi ada satu yang bikin Roni mual. Bau melati yang sangat penyengat keluar dari tubuh Laili. Lel, kamu pakai parfum apa sih? Baunya kok gini banget? Tanya Roni sambil nutup hidungnya. Laili tersenyum lebar, tapi matanya kelihatan kosong. Ini minyak khusus dari Mbak Ribut, Ron. Katanya biar ritual malam ini makin lancar. Kenapa? Wangi kan? Bukan wangi, Lel. Ini bau bunga kuburan. Bau banget sumpah. Tetangga gak ada yang komplain apa? Laili tertawa. Suaranya agak berat. Beda sama suara biasanya. Biarin aja mereka komplain. Yang penting uangku banyak. Yuk berangkat. Aku gak mau Mbak Ribut tunggu lama. Di sepanjang perjalanan menuju daerah Kemukus, Roni ngerasa motornya jadi berat banget. Padahal Laili itu kurus, tapi tarikan motor Astrianya kayak lagi bonceng 3 orang dewasa. Udara di jalannya biasanya dingin. Malam itu terasa gerah dan lembab. Lel, kamu gak ngerasa aneh apa? Tanya Roni setengah teriak. Aneh gimana ya, Ron? Sahut Laili. Motor saya berat banget. Terus dari tadi saya ngerasa kayak ada yang ngikutin di belakang kita, Lel. Tapi pas saya lirik di spion, jalanan kosong. Laili malah ketawa lagi. Suaranya makin bikin Roni merinding. Itu cuman perasaanmu saja, Ron. Fokus aja ke jalan. Jangan banyak tanya. Jangan banyak nengok. Ingatkan pesan Mbak Ribut. Begitu sampai di rumah Mbak Ribut, suasananya jauh mencekam dibanding kunjungan pertama. Banyak sekali gagak yang hinggap di pohon beringin depan rumah itu. Suaranya saut-sautan kayak lagi nyambut tamu. Bobby sudah ada di sana, duduk di teras sambil ngerokok. Wajah Bobby yang dulu rapi, sekarang kelihatan kuyup, matanya merah, dan tangannya sedikit gemetar. Mas Bobby, sudah lama mas? Sapa Roni basa-basi. Bobby cuma menoleh sekilas, terus buang ludah. Lama atau enggak penting. Yang penting ritual ini cepat selesai. Aku butuh uang lebih banyak lagi. Mas, apa nggak ngerasa efek samping apa-apa? Saya lihat mas agak pucat. Tanya Roni penasaran. Bobby menatap Roni tajam. Pucat itu wajar. Kalau tiap malam gak bisa tidur karena dengar suara orang nagih hutang. Mending pucat tapi kaya daripada seger tapi miskin kayak kamu. Roni terdiam. Dia merasa percuma ngomong sama orang yang sudah dibutakan uang. Tak lama kemudian, Mbak Ribut keluar. Malam ini dia pakai kain jarik hitam tanpa baju. Badannya yang kurus kering dipenuhi tato-tato kuno yang aneh. Masuk kalian berdua. Perintah Mbak Ribut pada Laili dan Bobby. Mas Ojek, kamu seperti biasa tunggu di sini. Tapi malam ini jangan sekali-kali kamu tertidur. Kalau kamu tidur, saya nggak tanggung jawab kalau ada yang ikut pulang sama kamu. Roni menelan ludah. Baik mbah. Laili, Bobby, dan Mbak Ribut masuk ke dalam. Roni duduk di teras, sendirian di tengah kegelapan hutan. Dia mencoba buat gak ngantuk dengan cara ngajak ngobrol dirinya sendiri.
Tapi sunyinya tempat itu malah bikin pikiran macam-macam muncul. Sekitar tengah malam, Roni mulai dengar suara-suara aneh dari dalam rumah. Bukan cuma suara desahan seperti waktu itu, tapi suara jeritan tertahan, kayak orang lagi kesakitan tapi dipaksa buat menikmati. Lel, kamu gak apa-apa? Kumam Roni pelan. Dia berdiri dan mendekat ke arah pintu kayu. Tiba-tiba, brak! Pintu depan terbuka sendiri ditiup angin kencang. Lampu minyak di teras mati. Roni panik. Dia mau lari ke motornya, tapi kakinya kayak terpaku ke tanah. Dia melihat ke dalam ruang tamu yang gelap, dan di sudut ruangan, dia melihat sesuatu. Ada sosok tinggi besar, hitam legam. Matanya merah menyala seperti bara api, sedang berdiri tepat di depan pintu bilik tempat Laili dan Bobby berada. Sosok itu gak bergerak, cuman berdiri diam sambil mengeluarkan suara geraman rendah yang bikin dada Roni bergetar. Ya Tuhan, itu apa? Bisik Roni, tubuhnya gemetar hebat. Tiba-tiba sosok itu menoleh ke arah Roni. Roni langsung jongkok, nutup mata pakai kedua tangan sambil baca doa sebisa mungkin. Gak lama, suara tawa melengking yang dia dengar di malam pertama muncul lagi. Kali ini lebih dekat, kayak tepat di telinganya. Temanmu enak sekali. Roni hampir pingsan karena takut. Tapi dia ingat pesan Mbak Ribut. Dia gak boleh tidur. Dia terus terjaga dalam kondisi ketakutan luar biasa sampai akhirnya pintu bilik belakang terbuka. Mbak Ribut keluar dengan wajah puas. Bobby keluar menyusul, tapi kali ini dia jalan sempoyongan, bahkan sempat menabrak kusen pintu. Dan terakhir, Laili. Begitu melihat Laili, Roni hampir teriak. Leher Laili penuh dengan bekas merah kebiruan yang gak wajar. Bukan kayak bekas ciuman biasa, tapi kayak bekas gigitan atau cekikan yang kuat banget. Bajunya agak robek di bagian bahu. Lel, kamu kenapa? Roni langsung lari menghampiri Laili. Laili cuma diam. Dia gak menatap Roni. Dia malah sibuk ngitung gepokan uang yang baru saja dia terima entah dari mana. Aku gak apa-apa, Ron. Lihat ini, uangnya makin banyak. Kita bisa makan enak besok. Tapi lehermu, Lel, itu luka-luka. Seru Roni khawatir. Ini cuma harga yang harus dibayar, Ron. Gak usah berisik, saut Laili dingin. Bobby tanpa pamit langsung naik motornya dan tancap gas seperti orang kesetanan. Mbak Ribut menatap Roni dengan senyum sinis. Sudah saya bilang, jangan banyak tanya. Bawa dia pulang. Tugasmu cuma nganter. Roni gak punya pilihan. Dia memapah Laili ke motor. Di perjalanan pulang, suasananya makin gak karuan. Bau melati dari tubuh Laili sekarang bercampur dengan bau bangkai yang sangat tajam. Lel, kamu bau bangkai. Kamu ngerasa gak sih? Tanya Roni sambil menahan mual. Jangan bohong kamu, Ron. Aku wangi kok. Aku cantik. Kamu cuma iri karena kamu gak bisa dapat uang sebanyak aku kan? Jawab Laili dengan nada ketus. Aku gak iri, Lel. Aku khawatir. Kita mampir ke puskesmas ya. Lehermu itu kayak infeksi. Tawa Roni. Tiba-tiba, Laili mencengkeram bau Roni kencang banget. Kukunya yang panjang menusuk ke kulit Roni. Aku bilang pulang ya pulang. Gak usah sok perhatian. Kamu itu cuma tukang ojek. Tugasmu cuma nyetir. Roni kaget. Dia gak nyangka Laili bakal sekasar itu. Dia diam, menahan sakit di baunya, dan terus memacu motornya sampai ke rumah Laili. Begitu sampai, Laili langsung turun tanpa dibantu. Lel, tunggu. Uang yang kemarin, ambil ini. Laili melempar beberapa lembar uang ratusan ribu ke muka Roni. Cukup kan? Sekarang pergi. Jangan ganggu aku sampai jadwal berikutnya. Laili masuk ke rumahnya dan membanting pintu. Roni berdiri mematung di pinggir jalan. Dia mengambil uang yang berceceran di tanah. Tangannya gemetar pas dia perhatiin uang itu di bawah lampu jalan. Dia kaget setengah mati. Di sela-sela lembaran uang kertas itu, ada selai rambut panjang yang kasar dan bau amis. Bukan rambut manusia. Roni langsung melempar uang itu ke jok motornya.
Hatinya merasa nggak enak banget. Besoknya Roni jatuh sakit. Badannya panas tinggi dan dia terus mengigau. Ibunya yang sudah tua panik. "Kamu kenapa, Ron? Semalaman kamu teriak-teriak minta ampun," tanya ibunya sambil ngompres dahi Roni. "Bu, Roni kayaknya salah jalan, Bu. Roni nganter temen ke tempat yang gak bener," curhat Roni dengan suara lemah. "Gusti, tempat apa, Ron? Kamu jangan main-main sama hal klinik. Kamu tahu kan, kalau sudah urusan sama setan, nyawa taruhannya," kata ibunya sambil menangis. Roni cuma bisa diam. Dia teringat wajah Laili yang sudah bukan seperti Laili yang dia kenal. Dia teringat bau melati yang berubah jadi bau bangkai. Dan dia teringat sosok hitam besar di rumah Mbah Ribut. 1 minggu kemudian, setelah agak sembuh, Roni dapat kabar mengejutkan dari Pak Darmo. Ron, kamu sudah dengar belum? Si Bobby, orang yang sering bareng Laili ke Kemukus itu. Tanya Pak Darmo heboh di pangkalan. "Kenapa, Pak?" Meninggal, Ron. Kecelakaan tunggal 2 hari lalu. Katanya motornya masuk jurang. Padahal itu jalan lurus dan lebar. Yang ngeri pas ditemukan, badannya sudah busuk, kayak sudah mati seminggu. Padahal baru beberapa jam kecelakaan. Jantung Roni rasanya mau copot. Mati? Busuk? Iya, Ron. Orang-orang bilang dia telat bayar janji. Atau ada syarat yang dilanggar. Sekarang warga desa sini mulai curiga sama Laili juga. Kamu jangan deket-deket dia lagi, Ron. Bahaya. Roni panik. Dia langsung terpikir soal Laili. Meskipun Laili kasar padanya tempo hari, Roni tetap merasa bertanggung jawab karena dia yang nganter. Dia langsung memacu motornya di rumah kontrakan Laili. Sampai di sana, rumah itu tertutup rapat. Tapi dari luar, bau bangkai itu makin menyengat. Jauh lebih parah dari malam Jumat Pon kemarin. Roni mengetuk pintu berkali-kali. Laili, buka pintunya, Lel," teriak Roni. Gak ada jawaban. Roni mencoba mengintip lewat jendela yang sedikit terbuka. Di dalam rumah yang sekarang sudah penuh barang mewah, dia melihat Laili sedang duduk di lantai ruang tamu. Tapi Laili gak sendirian. Dia lagi duduk bersila. Di depannya ada piring berisi bunga mawar dan kemenyan yang menyala. Dan yang bikin Roni hampir muntah, Laili lagi menyisir rambutnya yang rontok segenggam demi segenggam sambil tertawa kecil. Uang banyak, gumam Laili. Roni melihat ke arah cermin di belakang Laili. Di dalam cermin itu, bayangan Laili bukan lagi wanita cantik, melainkan sosok nenek-nenek peyot dengan kulit yang sudah ngelupas dan mata yang melotot ke arah jendela, ke arah Roni. Roni langsung mundur teratur. Dia lari ke motornya dan pergi dari situ secepat mungkin. Dia tahu sekarang, Laili sudah bukan manusia lagi seutuhnya. Dia sudah jadi bagian dari Gunung Kemukus. Aku harus gimana? Tanya Roni pada dirinya sendiri di tengah jalan. Dia merasa terjebak. Dia sudah menerima uang dari Laili, yang artinya dia secara gak langsung sudah masuk ke dalam lingkaran setan itu. Dan malam Jumat berikutnya sudah makin dekat. Malam di mana ritual ketiga harus dilakukan. Malam itu, Roni gak bisa tidur. Setiap dia menutup mata, dia dengar suara Bobby minta tolong. Dan setiap dia bangun, bau melati seolah-olah nempel di bantalnya. Tiba-tiba, telepon rumahnya yang jarang bunyi berdering di tengah malam. Roni mengangkatnya dengan tangan gemetar. Halo? Ron, jemput aku. Suara itu lirih, serak, dan terdengar seperti ada suara gesekan kertas di baliknya. Itu suara Laili. Halo, Lel, kamu gak apa-apa? Aku gak bisa antar kamu lagi, Lal. Maaf, kata Roni tegas. Kamu sudah terima uangnya, Ron. Kamu sudah jadi saksi. Kalau kamu gak jemput aku, kamu yang bakal gantiin Bobby. Telepon langsung mati. Roni melempar gagang telepon itu. Dia tertutup lemas di lantai. Dia sadar, dia gak punya pilihan.
Melarikan diri pun kayaknya sudah terlambat. Gunung Kemukus nggak akan melepaskan siapapun yang sudah mencicipi berkah merahnya. Konflik ini makin memuncak. Roni sekarang bukan cuma sekedar tukang ojek. Dia adalah tawanan dari keserakahan temannya sendiri. Dan di babak terakhir nanti, kita akan melihat apakah Roni bisa selamat atau dia akan berakhir seperti Bobby, membusuk di jalanan demi sesuatu yang gak pernah dia nikmati. Malam Jumat Kliwon itu tiba juga. Angin di Wonogiri malam itu rasanya berbeda, lebih kering tapi bikin merinding. Roni duduk di teras rumahnya, memandangi motor Astreanya yang terasa seperti kendaraan menuju liang lahat. Ibunya keluar dari dalam rumah, wajahnya penuh kecemasan yang gak bisa disembunyikan lagi. Ron, kamu beneran mau pergi? Ibu ngerasa gak enak banget, Le. Dada ibu sesak dari tadi sore, kata ibunya sambil memegang lengan Roni. Roni memaksakan senyum, meskipun tangannya sendiri dingin. Roni harus selesaikan ini, Bu. Kalau enggak, Roni gak bakal tenang. Lali ngancam Roni, Bu. Dan Roni takut kejadian yang nimpa Bobby malah pindah ke rumah ini. tapi itu tempat setan, Ron. Kamu gak kasihan sama ibu kalau kamu kenapa-napa? Tangis ibunya pecah. Roni memeluk ibunya sebentar. Doain Roni ya, Bu. Roni cuman nganter. Setelah itu Roni janji gak bakal berhubungan lagi sama hal-hal begini. Roni bakal cari kerja lain. Beneran. Roni berangkat dengan hati yang berat. Begitu sampai di depan kontrakan Laeli, baunya sudah tercium dari jarak 10 meter. Bukan lagi bau melati, bukan lagi bau bangkai biasa, tapi bau sesuatu yang terbakar campur amis, darah yang sangat pekat. Roni mengetuk pintu dengan ragu. Lel, ini aku, Roni. Ayo, katanya mau berangkat. Pintu terbuka pelan. Laeli keluar. Tapi penampilannya malam ini benar-benar menghancurkan mental Roni. Laeli pakai kemben jarit yang sangat ketat, tapi kulit di baunya terlihat mengelupas seperti kulit ular yang mau ganti kulit. Matanya merah, bukan karena nangis, tapi merah seperti darah yang menggenang. Lama banget kamu, Ron. Hampir saja aku cari tukang ojek lain buat jadi tumbal cadangan, kata Laeli. Suaranya bukan lagi suara wanita, tapi suara berat yang berlapis-lapis, seperti ada beberapa orang yang bicara barengan di tenggorokannya. Roni mundur selangkah, hampir jatuh. Lel, kamu kok jadi begini? Kita ke dokter aja ya. Jangan ke Kemukus lagi. Laili tertawa, dan tawa itu terdengar seperti suara gagak yang terjepit. Dokter gak bisa kasih aku emas. Lihat, Ron, lihat. Laili menunjukkan pergelangan tangannya yang penuh gelang emas. Tapi gelang-gelang itu tampak menekan kulitnya sampai luka dan mengeluarkan nanah. Ayo jalan, Baribut sudah nunggu. Malam ini malam ke-7, malam penentuan. Di sepanjang jalan, Roni gak berani bersuara. Dia fokus menyetir, tapi dia ngerasa motornya makin lama makin pendek. Seolah-olah ada beban ribuan ton yang menekan motor itu ke aspal. Dan yang paling gila, setiap mereka lewat di bawah pohon besar, Roni mendengar suara bisikan-bisikan yang memanggil nama Laeli. Laeli, kemari Laeli. Ron, kamu dengar itu? Tanya Laeli tiba-tiba. Dengar apa, Lel? Aku gak dengar apa-apa. Jawab Roni bohong, padahal jantungnya mau copot. Mereka sudah menyambut aku, Ron. Mereka bilang aku bakal jadi ratu di sana. Akhirnya aku gak bakal miskin lagi. Laeli bicara sendiri sambil tangannya mengelus-elus jok motor Roni dengan gerakan yang aneh. Begitu sampai di rumah Baribut, suasananya sudah seperti kuburan massal. Gak ada lampu sama sekali, cuma ada obor kecil di depan pintu. Baribut sudah berdiri di sana, memegang sebuah keris tua yang dibungkus kain kuning. Kalian telat 5 menit, kata Baribut dingin. Matanya menatap Roni dengan tatapan yang seolah-olah sedang menguliti nyawa Roni. Maaf bah, jalanan tadi agak gelap, kata Roni gemetar. Masuk Laeli, malam ini bukan lagi di bilik belakang.
Malam ini kita harus ke Sendang. Di bawah pohon beringin itu. Mas Ojek, kamu ikut. Kamu harus pegang obor ini. Perintah Mbak Ribut. Saya ikut ke Sendang, Mbah. Tapi kata Mbah saya nggak boleh ikut campur. Tanya Roni panik. Mbak Ribut mendekat ke telinga Roni. Baunya seperti tanah basah. Pasangan Laili sudah mati. Bobby sudah diambil. Supaya ritual ini genap, harus ada saksi dari darah yang sama atau orang yang sudah menerima uang darinya. Kamu sudah makan uang Laili kan? Roni lemas. Dia ingin lari, tapi kakinya benar-benar nggak bisa digerakkan. Dia merasa seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Mereka berjalan ke arah belakang rumah, menembus hujan jati yang makin rimbun. Di tengah hutan itu, ada sebuah mata air kecil yang airnya berwarna hitam pekat. Di sampingnya ada pohon beringin yang akarnya mencuntai seperti rambut raksasa. Laili, lepas semua pakaianmu. Masuk ke air. Perintah Mbak Ribut. Tanpa ragu, Laili melepas jaritnya. Roni langsung membuang muka, tapi dia sempat melihat punggung Laili. Di punggung itu, ada bekas cakaran besar yang membentuk pola tulisan kuno yang berdarah. Laili masuk ke air hitam itu sambil menggumamkan mantra yang gak jelas. Mbak Ribut mulai membakar kemenyan dalam jumlah banyak. Asapnya mengepul, menutup permukaan air. Roni, maju. Dekatkan obormu ke arah kepalanya. Roni maju dengan tangan gemetar. Begitu cahaya obor menyinari wajah Laili di dalam air, Roni menjerit. Wajah Laili berubah-ubah. Sebentar jadi wajah Laili, sebentar jadi wajah Bobby yang sudah membusuk, dan sebentar lagi jadi wajah nenek-nenek yang dia lihat di cermin tempo hari. Mbah, ini apa Mbah? Tolong Mbah. Mbah, kita pulang aja. Teriak Roni. Diam kamu. Jangan rusak ritual atau kamu yang saya masukkan ke Sendang ini. Bentak Mbak Ribut. Tiba-tiba, air di sendang itu mulai mendidih. Padahal gak ada api di bawahnya. Laili mulai menjerit kesakitan. Panas, Mbah, panas. Tapi uangnya, mana uangnya? Terima ini. Mbak Ribut melempar segenggam tanah kuburan ke arah Laili. Tiba-tiba, dari balik pohon beringin, muncul sosok hitam besar yang pernah Roni lihat sebelumnya. Tapi kali ini sosok itu lebih nyata. Tingginya hampir 3 meter. Tangannya panjang dengan kuku-kukunya yang runcing. Sosok itu berjalan mendekat ke arah Sendang. Roni jatuh terduduk. Obor di tangannya hampir mati. Dia melihat sosok itu memegang kepala Laili. Bukannya takut, Laili malah ketawa gila sambil mencoba memeluk sosok mengerikan itu. Ini suamiku. Ini yang kasih aku kaya. Teriak Laili kesetanan. Mbak Ribut terus merapalkan mantra dengan cepat. Suasana makin kacau. Angin bertiup kencang, mematahkan dahan-dahan pohon jati di sekitar mereka. Suara tawa dan tangis bersautan di udara. Tiba-tiba, sosok hitam itu menarik Laili ke dalam air. Laili sempat menatap Roni untuk terakhir kalinya. Tapi itu bukan mata Laili. Itu mata sesuatu yang sudah kosong, tanpa jiwa. Roni, tolong. Suara itu terdengar pelan, seperti suara Laili yang asli yang terjepit di dalam sana. Tapi sebelum Roni bisa bereaksi, dan biur, Laili tenggelam ke dalam air hitam yang gak seberapa dalam itu. Tapi dia gak muncul-muncul lagi. Air Sendang itu tiba-tiba jadi tenang, sangat tenang. Mbak Ribut menghela nafas panjang lalu menyeka keringat di dahinya. Sudah selesai. Selesai? Laili di mana, Mbah? Laili tenggelam. Kita harus tolong dia. Roni histeris. Dia mencoba merangkak ke pinggir Sendang. Mbak Ribut menahan bau Roni dengan kekuatan yang gak wajar buat orang seumuran dia. Jangan bodoh. Dia sudah pulang. Dia sudah mendapatkan apa yang dia mau. Kekayaan abadi di tempat yang gak bakal kamu ngerti. Maksud Mbak, dia mati? Tanya Roni dengan suara bergetar. Mbak Ribut gak menjawab. Dia cuma menunjuk ke arah tumpukan pakaian Laili di pinggiran Sendang. Di atas pakaian itu,
Sekarang ada seonggok perhiasan emas dan tumpukan uang kertas yang sangat banyak. Uang itu bersih, baru, tapi baunya, bau melati yang sangat tajam. Ambil bagianmu sebagai ongkos ojek terakhir dan pergi dari sini. Jangan pernah menoleh ke belakang. Jangan pernah kembali ke Gunung Kemukus. Dan jangan pernah ceritakan detail malam ini pada siapapun kalau kamu masih sayang nyawamu. Ancam Baribut dengan nada rendah yang mematikan. Roni gak mau menyentuh uang itu. Dia lari sekencang-kencangnya menuju motornya. Dia gak peduli lagi sama Baribut atau nasib Laili. Dia cuma mau pulang. Sepanjang jalanan pulang, Roni menangis sesenggukan. Dia merasa gagal sebagai teman. Dia merasa kotor karena pernah menerima uang dari hasil pesugihan itu. Sampai di rumah, dia langsung memeluk ibunya dan menceritakan bahwa Laili sudah pergi jauh. Beberapa hari kemudian, warga gempar. Rumah kontrakan Laili kosong melompong. Semua barang mewahnya masih ada di sana, tapi Laili hilang tanpa jejak. Polisi datang, tapi nggak menemukan tanda-tanda kekerasan. Mereka cuma menemukan tumpukan uang di lantai ruang tamu yang kalau disentuh berubah jadi daun jati kering. Roni sendiri nggak pernah sama sekali menyentuh motor Astrianya lagi. Dia menjual motor itu dengan harga sangat murah karena dia ngerasa setiap kali duduk di joknya, dia mendengar suara Laili yang berbisik di telinganya. Dia sekarang bekerja sebagai buruh kasar di pasar. Hidupnya pas-pasan, bahkan cenderung kekurangan. Tapi setiap kali dia melihat orang yang pamer kekayaan secara instan, Roni cuma bisa menunduk dan berdoa. Suatu sore, Pak Darmo menghampiri Roni lagi yang masih istirahat makan di pasar. Ron, kamu tahu nggak? Katanya di daerah Kemukus sekarang ada penunggu baru. Wujudnya wanita muda, pakai kebaya merah, tapi wajahnya selalu tertutup rambut. Katanya dia sering nyari tukang ojek buat diantar keliling hutan. Roni terdiam, sendoknya hampir jatuh. Jangan bahas itu lagi, Pak. Tolong. Maaf Ron, saya cuma cerita. Oh iya, ini ada titipan buat kamu. Tadi ada wanita titip ini di pangkalan, katanya buat kamu. Pak Darmo menyodorkan sebuah amplop kecil. Roni membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya nggak ada uang, cuma ada selai rambut panjang yang kasar dan satu kantung bunga melati yang masih segar. Padahal udara di pasar sangat panas, dan di balik amplop itu ada tulisan tangan yang sangat dia kenal. Ritualnya belum selesai Ron, kamu saksinya. Sampai ketemu di Jumat Kliwon depan. Begitulah isi tulisan dari dalam amplop itu. Roni langsung lemas. Dia tahu pelarian dia nggak akan pernah berakhir. Gunung Kemukus sudah menandai punggungnya, dan cepat atau lambat dia harus kembali ke sana. Bukan sebagai pengantar, tapi mungkin sebagai sesuatu yang lain. Dan itulah akhir dari kisah Roni dan Laili. Sebuah peringatan keras buat kita semua. Keserakahan itu kayak air laut, makin diminum makin haus. Dan ketika kita sudah bersekutu sama sesuatu yang bukan dari dunia kita, jangan pernah berharap bisa keluar dengan utuh. Laili mendapatkan uangnya, tapi dia kehilangan kemanusiaannya. Roni selamat secara fisik, tapi jiwanya terjebak dalam kekuatan abadi. Ingat, gak ada sesuatu yang gratis di dunia ini, apalagi kalau mintanya ke tempat yang salah. Dan begitulah akhir dari ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Saya pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.